Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Lestari, Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Rombel Ayubi. Kali ini saya akan membahas dampak kenaikan tarif PPN terhadap kebijakan fiskal di Indonesia. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% diberlakukan sejak 1 April 2022. Memiliki beberapa dampak terhadap kebijakan fiskal di Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Dengan adanya kenaikan tarif PPN, dapat meningkatkan penerimaan negara, kemudian mendorong konsolidasi fiskal, dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Akan tetapi, dengan adanya kenaikan tarif PPN ini juga menimbulkan dampak negatif. Yang pertama yaitu, dengan adanya kenaikan ini, maka dapat meningkatkan inflasi. Karena pengusaha memungkinkan akan meneruskan beban pajak kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Kemudian, menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, dan yang terakhir yaitu melemahkan pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat yang menurun dapat berakibat pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kenaikan ini, maka terdapat kontra dari masyarakat. Kenaikan PPN ini dinilai oleh pengamat ekonomi tidak tepat, karena tekanan hidup masyarakat sudah berat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa sih kenaikan 1% berdampak besar? Kenaikan PPN sebesar 1% akan tetap berdampak terhadap daya beli masyarakat. Karena dengan kenaikan ini, maka harga bahan pokok seperti bahan kebutuhan sehari-hari juga pasti akan meningkat. Akan tetapi, kenaikan PPN juga tidak selalu bertentangan dengan kebijakan fiskal. Hal ini tergantung pada tujuan dan desain kebijakan fiskal yang diterapkan. Nah, kebijakan fiskal ini memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu ekspansif dan yang kedua kontraktif. Kemudian yang pertama ini ekspansif, yaitu meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak. Contohnya yaitu ketika pemerintah ingin meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, akan tetapi tidak ingin meningkatkan defisit anggaran, maka pemerintah bisa melakukan kenaikan PPN untuk mendanai pengeluaran tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kontraktif, yaitu menurunkan pengeluaran atau menaikkan pajak. Hal ini yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan program pemerintah yang lain yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini juga dapat memperparah ketimpangan pendapatan. Kemudian selanjutnya yaitu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak negatif. Yang pertama yaitu pemerintah bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kemudian pemerintah juga bisa mengawasi harga barang dan jasa sehingga mencegah terjadinya lonjakan atau kenaikan harga barang yang tinggi. Nah, kemudian yang terakhir juga pemerintah bisa meningkatkan efisiensi belanja negara. Upaya-upaya tersebut bisa mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat dengan adanya kenaikan PPN ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun penjelasan dalam studi kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.